Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya di sini berbagi sesuatu dengan kawan-kawan semua di sini. Mungkin ada yang sudah mengenal saya, biasa memanggil saya Almas. Kemarin sore saya duduk di kamar, melihat sekeliling, itu terlintas di pikiran. Ruangan ini, suasana ini, itu kita ciptakan bersama dalam sebuah rumah tangga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Nah teman-teman sekalian, keadaan apapun di sekeliling kita itu adalah hasil kerjasama antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Keadaan kota atau suatu daerah yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu bisa terlihat mengagumkan, membuat kita tersenyum, kita melihat indahnya tatanan kota, atau bisa juga mengecewakan, membuat kita tuh sedih dan prihatin. Sekarang mari kita coba lihat kondisi Indonesia saat ini. Ada yang mengatakan pembangunannya itu melesat di beberapa daerah. Ada juga daerah yang merasakan pembangunannya itu tidak rata, dan juga masyarakatnya tidak semuanya sejahtera. Dan masih kita temukan kasus-kasus korupsi di antara pemimpin-pemimpin kita. Itu miris sekali kalau kita lihat. Padahal mereka, kalau kita lihat tuh para pemimpin hebat gitu. Mereka memiliki keberanian, punya wewenang, terus memiliki pendukung yang banyak, kemudian segudang prestasi dan sebagainya. Tapi apa yang kurang? Teman-teman sekalian, Indonesia tidak kekurangan pemimpin, tapi Indonesia mengalami krisis adab. Teman-teman saat ini berlatih skill kepemimpinan, tapi lebih penting lagi teman-teman belajarlah adab. Adab itu asalnya dari suatu budaya. Tiap tempat, tiap budaya, tiap tempat, tiap bangsa itu punya budaya masing-masing. Bagaimana dengan kita? Adab kita itu berasal dari budaya Islam. Nah, bagaimanakah sosok pemimpin Muslim yang beradab? Sebelumnya kita ingat kembali, sosok pemimpin terbaik yang patut kita teladani dalam umat Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman masih ingat ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu semua adalah sifat-sifat wajibnya seorang Rasul. Nah, yang pertama itu adalah sifat sidik, artinya jujur. Menurut Imam Al-Ghazali itu ada 6 macam karakter jujur. Biasanya kita dengar itu ada 3 ya. Ada hati, lisan, sama perbuatan. Nah, kalau di sini ada 6. Yang pertama itu adalah tulus dalam perkataan. Tulus dalam perkataan itu maksudnya jujur, berkata sesuai fakta, berkata sesuai dengan apa adanya, berkata dengan kebenaran. Kemudian adalah lurus kemauan. Selanjutnya lurus dalam niat, ikhlas karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita sudah niat karena Allah, maka tidak akan ada lagi terjadi korupsi atau haus pujian, harta, jabatan. Sebenarnya harta, pujian, jabatan itu boleh kita jadikan dorongan tambahan, teman-teman. Tapi ketika hal tersebut tidak kita dapatkan, maka kita tetap harus ridho, karena yang kita hadapkan adalah ridhonya Allah. Yang ketiga adalah tulus memenuhi tekad. Niat dan tekad itu di awal emang penting ya, tapi lebih penting lagi kalau kita bisa menjaganya sampai akhir, kita bisa istiqomah, bisa berkomitmen dengan tekad yang kita buat sehingga dapat terpenuhi. Kadang tuh ada, sebenarnya di awal tuh niatnya sudah betul, ikhlas karena Allah, tekadnya ingin membawa perubahan, tapi karena mungkin imannya kurang kuat gitu ya, terlena dengan pujian, harta, atau jabatan yang dimilikinya, sehingga ia terlupa dan tidak jadi melaksanakan tekad tersebut. Dan selanjutnya adalah lurus dalam perbuatan. Lurus dalam perbuatan ini maksudnya perbuatannya itu sejalan dengan ucapannya. Ini bisa kita lihat contohnya itu adalah menepati janjinya. Kemudian adalah lurus dalam menegakkan kebenaran dan menjalankan agama. Pemimpin yang beradab membela kebenaran siapapun tanpa pandang bulu. Dengan beginilah dia memberikan teladan, dengan berlaku adil, itu dia menginspirasi sekelilingnya untuk menegakkan keadilan di lingkungannya. Sifat yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Amanah ini merupakan buah dari kejujuran. Rasulullah SAW dulu itu memiliki gelar Al-Amin ya, artinya terpercaya. Itu Rasul mendapat julukan itu karena ia selalu berkata jujur. Jadi dia ngomong tuh orang pasti percaya. Kemudian dia menepati janji dan bertanggung jawab serta ikhlas. Selanjutnya adalah tabligh atau menyampaikan. Maksud menyampaikan di sini tuh kita sebagai pemimpin itu menyampaikan kebenaran dan berdakwah dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar. Kemudian adalah fatonah atau cerdas. Fatonah di sini atau cerdas di sini tuh bukan maksudnya cerdas otak atau biasa kita sebut IQ ya, intelligence quotient.
Tapi di sini itu kita juga mencangkup keterampilan EQ, emotional quotient, atau sama social quotient. Pemimpin yang fatonah dalam IQ, EQ, dan SQ-nya itu dia mampu memahami dan mengelola emosinya setelah membangun jaringan sosial dan mempertahankannya, sehingga ia mampu terbuka, mendengarkan, dan dia juga peka dan peduli terhadap anggotanya. Kemudian dia juga mampu mampu mengakui kekurangannya dan berkeinginan untuk terus berproses. Nah, teman-teman semua yang saya banggakan, kita sudah membahas tentang pemimpin yang beradab itu meladani sifat Rasul sebagai pemimpin yang terbaik. Di antara itu tadi adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, teman-teman sekalian, saat ini Indonesia tidak kekurangan pemimpin, tapi Indonesia mengalami krisis adab. Maka jadilah pemimpin yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Jadilah pemimpin yang beradab. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.